Selamat siang Kak. Nah, perkenalkan kami dari mahasiswa USU dari jurusan Administrasi Perpajakan. Nah, di sini kami ada tugas dari dosen nih. Itu mata kuliah Sistem Permasyarakatan Akuntansi, di mana kami ini ingin mewawancarai UMKM yang ada di sekitar USU. Nah, sebelumnya Kakak perkenalan dulu Kak, namanya siapa Kak? Aku perlu lihat ke kamera nggak? Hai, nama aku Mona. Aku 22. Di sini kerjanya sebagai kasir. Nah, di sini Kak sebagai kasir udah berapa lama Kak? Dari tanggal berapa ya? 28 bulan 9. Iya, masih baru sih. Hitungannya udah mau ada seminggu kayaknya, atau udah ada seminggu. Pokoknya masih baru. Oke, Kak, terima kasih Kak. Sebentar kami akan wawancara Kak ya. Mohon kerjasamanya Kak ya. Terima kasih Kak. Boleh tahu Kak, ini nama warkopnya dan alamatnya apa Kak ya? Nama warkopnya Warkop Agam Medan, alamatnya ada di Jalan Berdikari nomor 21B Medan. Jadi pertanyaan yang pertama Kak, kami mau bertanya untuk sistem yang digunakan untuk pembayarannya itu apa aja ya Kak? Kalau di sini bayarnya cuma pakai dua cara. Yang pertama itu transfer QRIS, itu bisa langsung dari QR-nya di scan atau pakai cash kayak gitu. Bagaimana sih Kak cara Kakak dalam membuat laporan keuangannya? Apakah dibikin dalam per hari atau langsung dibikin dalam per bulan? Di sini kan ada 2 shift. Yang pertama itu kan jam 8 pagi sampai jam 8 malam, baru yang kedua jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Biasanya laporan itu dibikin selesai shift masing-masing gitu. Jadi aku selesai shift nanti jam 8 malam, di situ langsung aku tulis semuanya pendapatan hari ini berapa. Itu juga pendapatannya yang termasuk pakai QRIS sama pakai yang cash juga kayak gitu. Baru nanti di total sama pengeluaran yang terjadi selama shift aku. Baru dikurang dari pendapatan, itulah hasilnya untuk pembukuan satu shift itu. Baru nanti tiap akhir bulan itu nanti juga ada pembukuan, tapi lebih ke kayak misalnya pembukuannya yang bulan September kemarin kita grosir habis berapa, baru uang cash kita sisa berapa gitu, terus pendapatan dari QRIS kita ada berapa kayak gitu. Pembukuannya lebih kayak gitu untuk tiap bulan. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa aja nih Kak kendala yang sering terjadi dalam pemrosesan transaksi? Kalau kendalanya sebenarnya paling sering ya, itu kalau ada yang mau bayar uang cash terus gak ada kembaliannya. Biasanya orang tuh beli, misalnya nominalnya dikit, cuma 5.000 atau 7.000, tapi uangnya 100 gitu. Terus itu yang bikin kayak, ini kembaliannya kayak gimana gitu. Jadi kadang aku ngakalinnya yang kayak, aku minta aja sama mereka, atau aku bilang gak ada uang kecil sama sekali, uang pas aja boleh nggak gitu. Jadi kalau misalnya transaksinya 107 misalnya, ya aku, terus mereka, transaksinya 7.000, terus mereka bayarnya pakai uang 100, aku minta 7.000-nya dari mereka kayak gitu, biar nanti aku langsung balikin aja 100-nya kayak gitu. Kadang kan mereka mau kayak biar sekalian nuker lah gitu kan, jadi kayak nggak ada Kak, nggak ada, atau aku arahkan ke bayar QRIS aja sekalian kayak gitu. Lebih sering lebih sering kendalanya itu di cash doang, di QRIS-nya itu enggak. Justru kalau QRIS tuh jarang. Pernah ada beberapa. Misalnya kayak, Kak, aku mau bayarnya separuh-separuh gitu. Yang separuh cash, separuh QRIS gitu. Kalau kayak gitu biasanya aku arahinnya uangnya kasih ke aku biar nanti aku yang QRIS-kan gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak kamu bayar sama aku lah gitu. Kita makan bareng gitu. Nanti aku yang bayarin, tinggal selesai satu transaksi kayak gitu kan. Itu kendala selanjutnya kalau di QRIS. Lalu sejauh ini sih untuk yang kayak kayak di QRIS juga pernah kayak, Kak, nggak jadi QRIS deh soalnya lama banget gitu, jadi cash aja gitu kan, dan padahal udah di input kayak gitu kan. Iya, jadi di dalam aplikasinya udah masuk nih uangnya lewat QRIS, tapi ternyata dia nggak jadi gitu. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma kan maksudnya yang jadi ribet ketika nanti ngitung duit pembukuan terakhir gitu kan, misalnya dia bayar pakai QRIS 10.000, ternyata di cashnya kurang 10.000. Nah itu kan langsung jadi lupa gitu ya, tadi siapa yang bayar pakai QRIS, nggak jadi, jadinya pakai ya, dan gitu-gitulah gitu sih. Selanjutnya pertanyaan keempat ya Kak. Bagaimana proses pendokumentasian transaksinya? Untuk transaksi dokumentasinya tergantung biasanya, tapi lebih seringnya kami pakai stroke kayak gitu. Mau itu dia pakai QRIS, mau itu dia cash, itu semua pakai stroke. Kadang ada memang orang yang kayak lagi rame-ramenya gitu kan, jadi struknya nggak sempet dicetak karena nggak sempet diinput gitu. Jadi kalau kayak gitu kami langsung hitung manual aja, bondnya kami kasih sama dia, atau kayak kami suruh aja kayak, Bang, foto bondnya aja, nah kayak gitu, ini untuk bukti pembeliannya kayak gitu sih.
Berarti Kak ini transaksi struknya ini itu wajib ya untuk setiap pembeli kalau setiap pembayaran begitu Kak? Dari SOP-nya wajib. Dari SOP yang di Warkop ini wajib untuk selalu cetak struk. Ya, tapi kadang memang ada beberapa orang yang nggak mau gitu. Jadi kadang aku suka tanya aja langsung perlu struknya atau enggak gitu. Meskipun SOP-nya tetap ngasih kan. Cuma daripada aku print 2 kali dan sayang kertasnya, jadi aku tanya aja perlu struknya atau enggak. Kalau dia bilang perlu baru aku kasih. Kalau enggak ya udah nggak usah gitu. Bagaimana cara untuk menjaga pemasukan kafe agar tetap seimbang? Biasanya kan yang paling rame itu di hari Sabtu malam dan Minggu. Minggu tuh biasanya yang mulai malamnya lah, yang mulai dari jam 5 sore terus ke jam 12 malam gitu. Terus kan karena kafe ini juga buka 24 jam ya. Jadi mau aja gitu orang nongkrong di sini sampai dari pagi ketemu pagi gitu. Jadi pemasukan tetap jalan gitu. Dan untuk pemasukan yang rame banget yang artinya dalam hari Sabtu dan Minggu itu cukup sih untuk nutupin yang dimana hari-hari sepi kayak gitu, karena dalam 2 hari itu aja udah lebih dari beberapa persennya dari yang biasanya diterima di hari-hari weekdays gitu. Berarti kalau di sini Kak itu nggak ada kayak live musiknya atau setiap hari Sabtu Minggu itu ada live live bola gitu sini nggak ada ya Kak? Justru itu yang bikin rame, justru ada. Tapi lebih seringnya tuh nonton bola memang. Kalau untuk live musik kadang orangnya ada, kadang nggak ada, kayak gitu sih. Ya memang yang lebih seringnya itu bola sih di sini. Orang, ya itulah, itu yang bikin ramenya gitu. Bagaimana sih Kak sistem atau metode cara pemesanannya? Kalau di sini nggak ada yang sistem yang pakem banget, itu nggak ada. Datang aja, duduk, terus cari mejanya mau duduk di mana terserah pilih. Terus nanti ada waitersnya yang bakal datengin, ngasih bonnya sama menu sama pulpen. Nanti kamu tulis di situ kan kamu mau pesen apa. Nanti kalau udah selesai, entahlah kamu mau langsung datengin waitersnya atau kamu mau langsung ke kasir aja untuk kasih pesanan kamu biar nanti diserahkan ke dapur, atau kamu panggil lagi waitersnya biar waitersnya yang nyamperin juga nggak apa-apa, kayak gitu sih. Kalau di sini nggak ada yang kayak ini bukan fine dining ya, jadi nggak ada yang kayak harus ada hostnya dan lain sebagainya gitu, enggak sih, santai aja. Bagaimana jika ada pelanggan yang tidak bertanggung jawab dengan pesanan yang dimana pergi langsung dari kafe tersebut? Puji Tuhan nggak pernah kejadian ya. Jadi memang kalau lagi rame-ramenya, biasanya kan justru kalau lagi rame-ramenya itu yang gampang untuk ini kan kecurian gitu. Tapi puji Tuhan nggak pernah ada. Dan semoga nggak pernah ada. Cuma biasanya kalau di aku caranya adalah aku lihat semua dulu pesanan mereka, baru aku input duluan gitu. Aku input duluan, baru nanti mereka kalau misalnya mau mau bayar pisah-pisah split bill kayak gitu. Di sini kan ada metodenya untuk split bill. Jadi aku tinggal pencet aja split bill itu. Nanti sisanya berapa, itulah nanti aku tagih ke orang yang terakhir gitu. Nah itu mereka mau berantem sama temen-temennya kayak siapa belum bayar kayak gitu kan. Itu urusan mereka, yang penting sama aku udah lunas kayak gitu sih. Jadi kalau cara aku itu yang pertama, aku langsung masukin di sini. Kalau misalnya yang kedua nggak sempat, sebelum mereka pergi, aku suruh mereka cek dulu. Ini udah semua kan? Jadi sambil mereka ngecek, aku juga sambil mereka ngecek, aku juga sambil nginput gitu. Di sini aku masukin semuanya, terus nanti aku bacain satu-satu. Ini udah bener kan? Jadi aku proactively juga minta pembelinya untuk ngecek mereka udah mesen apa aja, mereka inget gak yang mereka pesen. Karena kadang ada yang kayak mereka lama nih beberapa jam di sini gitu kan, terus ternyata mereka ada pesen misalnya nambah es kosong tapi nggak dimasukin ke billnya gitu kan. Jadi aku tanya berkali-kali, ini udah kan, ada lagi. Jadi kalau mereka udah yakin jawabannya kayak oke, udah Kak, ini aja, baru aku hitung kayak gitu. Itu sih cara aku untuk memastikan kalau apa yang mereka pesen sama apa yang mereka bayar itu pas gitu. Sekian wawancara kami di Warkop Agam. Jangan lupa datang ya.